Pagi hari ini saya akan memberikan pakan lele. Nih lele saya ini. Kotorannya ini saya fermentasi, ya. Saya pindahkan ke sini. Nah, ini saya campur dengan cucian beras, ya. Cucian beras, saya kasih E4, kasih molase. Nah, untuk saya siramkan kepada tanaman anggur saya. Selamat datang di kebun anggur Skadron Pendidikan 304 Wing Diktek di Halim, Jakarta. Ada beberapa varian pohon anggur di kebun anggur Skadron Pendidikan 304 ini. Ada sekitar 25 jenis pohon anggur, ya, yang ditanam grounding, ditanam langsung, maupun saya dengan menggunakan tabu lampot. Ya. Ini contoh, ini saya pakai jenisnya Jupiter. Ya, orang bilang pakai istilah jupe itu. Ini saya coba, saya pangkas, ya, dengan sistem pemangkasan seperti ini. Ini batang primernya, batang sekundernya, ya, batang tersiernya. Ini batang tersiernya. Ambil contoh ini. Nah, setelah saya pangkas, ya, ini saya pangkas di sini. Nih, ini saya pangkas. Nah, dia muncul tunas baru 1, 2, 3. 3 tunas baru. Ya. Dan ini alhamdulillah membawa bunga. Ini membawa bunga, ini membawa bunga. Ya. Bunga ini muncul di ruas daun ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5. Ke-4 membawa buah, ke-5 membawa buah. Ini hampir semua, ini pangkasan apalagi yang ini jauh lebih banyak lagi nih. Nih, saya pangkas di sini ada tumbuh berapa tunas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tunas baru dan semuanya membawa bakal buah. Nih, sudah brokoli. Ini sudah brokoli nih, ini semua. Hampir semua membawa bakal buah. Ini ya jenis yang paling gampang, jenis Jupiter. Tabu lampot ini saya dengan menggunakan ukuran ini 50 nih. Media tanam, ya. Saya pakainya arang sekam, kue kambing, dan ini akar bambu, tanah di bekas tanaman bambu. Ya. Perbandingan, Om. Ya. Kue kambing 2 bagian. Sekam bakarnya 2 bagian, tanah akar bambunya 1 bagian, saya tambah dengan dolomit atau kapur pertanian secukupnya. Kira-kira berapa Mas secukupnya? 1 genggam? Secukupnya kurang lebih 1 genggam lah. Ya kalau ini 50 liter saya kasihnya paling setengah liter aja. Kebetulan di lokasi saya ini ada dulu bekas bambu, ya, bambu yang sekarang sudah dimatikan sehingga di bawahnya itu banyak. Dibeli juga di toko pertanian banyak. Ya. Kalau tidak ada akar bambu, dia pakai daun bambu. Pruningnya, pembuahannya baru nanti saya pacu dengan menggunakan POC juga. Ya, POC-nya saya menggunakan kotoran lele yang saya fermentasi dengan E4. Saya tambahkan cucian beras, ya, saya siramkan. Teran banyak teran ini, buahnya banyak banget itu teran, tapi belum ada yang besar. Nah, ini aja nanti yang cangkokan ini, proses penyangkokan aja. Pada pagi hari ini saya akan memberikan pakan lele. Nih lele saya ini. Lele. Nah, lele saya ini ya sementara bukan saya untuk konsumsi lelenya, walaupun bisa dikonsumsi, namun saya ambil kotorannya. Kotorannya ini saya fermentasi, ya, saya pindahkan ke sini. Nah, ini saya campur dengan cucian beras, ya, cucian beras, saya kasih E4, kasih molase. Nah, untuk saya siramkan kepada tanaman anggur saya. Endapkan, ya, kurang lebih paling 2 minggu, sampai ya 2 minggu langsung bisa saya siramkan ke tanaman. Nah, kalau perbandingannya saya menyesuaikan saja, biasanya kalau 1 penuh kayak gini, paling saya 2 tutup, ya, 2 tutupnya E4, ya, paling molasenya itu paling 1/4 liter lah. Cucian beras seadanya, misalnya 2 hari nyuci beras, ya masukin. Kalau nanti penyiraman ini langsung disiram atau masih
cairkan lagi, diencerkan lagi nggak? Oh, tergantung kalau misalnya untuk pembuahan, untuk batang-batang besar, saya langsung. Tapi kalau batang-batang kecil, ya saya campur dengan air biasa. Saya siramkan, ya, ini adalah kotoran lele dengan cucian beras yang sudah saya fermentasi untuk tanaman anggur saya. Ini saya siramkan seperti ini. Tidak ada batasan, ya. Kadang-kadang saya sore 1 gayung, besoknya lagi 1 gayung. Jadi dia anti overdosis ya Om? Ya, ini anti overdosis dengan kotoran lele aja, nggak ada overdosisnya. Ini saya akan kotoran lele yang sudah fermentasi tadi akan saya siramkan di tanaman anggur saya, khususnya untuk yang di tabu lampot. Ya. 1 pot, nah, cukup saya kasih 1 gayung saja. Seperti ini. Ya, tidak ada overdosisnya ini. Ya. Ini kotoran lele yang sudah saya fermentasi dengan cucian beras. Om, ini banyak sekali cangkokan ini, boleh diceritakan ini apa Om? Oke, di sini di kebun saya, di kebun Skadron Pendidikan 304 Wingdiktek yang berada di Halim, Jakarta ini memperbanyak tanaman anggur dengan menggunakan batang bawah saya jenis Red Master. Ini Red Master, ya, dengan cara dicangkok agar memunculkan akar. Saya cangkok, nanti setelah dicangkok baru kita sambung dengan anggur yang impor. Nih, ini ada sekitar 200 lebih nih. 200 lebih. Ini cangkokan. Cangkok sate nih Om. Nah, ini jenis anggur ini Red Master. Red Master ini contohnya nih. Nah, ini Kecut Om. kecut sekali, asam sekali. Nih. Nah, makanya tidak dikonsumsi, diambil untuk batangnya saja. Ini yang masih baru, namun ada yang sudah, ini kelihatan akarnya. Nih. Media cangkoknya apa Om? Saya menggunakan kokopit, ini udah kelihatan nih. Campurannya apa Om? Nah, ini Kokopit. kelihatan apa ini. lagi? Ya. Kokopit. Yang utama kokopit saja. Jadi Full kokopit ya, 100%. full kokopit di ember, ya saya peres, ya, baru saya masukin di plastik es, ya plastik es yang ukuran segini, setengah kilo lah. Nah, ini sudah berakar ini contohnya ini 3 minggu lah, 3 minggu sampai 1 bulan sudah akarnya sudah banyak. Selama 3 minggu itu si media cangkok ini dikasih air nggak Om? Saya menyesuaikan apabila dilihat ini kelihatan kering, saya siram. Yang nyiram tuh semprot biasa nih. Ini kebetulan kan saya lubang-lubang. Nah, sambil contoh nih. Iya. Ini saya lubangin, ya. Saya ini lubang-lubang seperti ini, ya, agar supaya apa? Sirkulasi udara dan air, nah bisa, nah, ada di sini. Ada ventilasi Ya, Om? ada ventilasinya, itu. Disemprot, nanti airnya masuk. Nah, ini sambil contoh, ini akarnya sudah muncul, udah kelihatan seperti ini. Nah, ini udah bisa dipanen. Nah, coba kita panen ya. Nah, kita panen. Nah, udah siap. Nah, Besar ya Om ya? nah ini kelihatan sekali kan, merah. Ya. Akarnya gede banget. Akarnya gede banget, dan ini sudah mulai muncul. Udah kelihatan. Nah, ini juga sudah nih. Ini contoh sudah muncul. Nah, sudah. Kita coba ya. Nah, nih. Ini sudah muncul akar nih. Tuh. Ada akarnya, ini ada akarnya. Saya dipotong. Saya masukkan di sini. Nah, Masuk polybag Om? saya panen cangkokan ini. Ya, ini panen cangkokan yang sudah berakar ini. Setelah saya panen, nah ini saya karantina, saya masukkan di polybag. Ya, di polybag ini. Nah, ini polybag ini ya. Ini cangkokan dulu. Ini cangkokan, ini dulu cangkokan ini. Ya. Ini yang akan saya sambung dengan menggunakan batang impor, ya, batang atas. Ya, cara sambungnya bisa saya pakai sambung pucuk atau kan dengan sambung susu. Susu ya. Ya, sambil contoh ada beberapa jenis ya yang saya lakukan, misalnya ini sambung pucuk, itu sambung pucuk. Ini udah jadi Om ya? Ya, Ini belum maksimal yang sudah jadi nih. Aduh, ambil satu tuh. Awal dari sini ya, ini hasil cangkokan
cangkokan tadi, ini, terus saya karantina di sini, masukin di polybag kecil. Nah, saya masukin polybag, nah, baru saya sambung. Nah, saya sambung dengan ya akademik jenisnya. Akademik, sambung di sini, ya, ini sambungnya di sini. Udah jadi Om ya. Ya, ini udah jadi. Nah, lumayan pertumbuhannya bagus. Ya. Sambung model V ya Om. Ya, sampai ke modelnya model V seperti ini. Ini pakai parafilm berarti Om ya. Ini parafilm, baru ini pakai plastik webbing. Beberapa jenis sambungan saya yang saya laksanakan. Ya. Ini Ada yang sudah belum, semprot, ya? ada yang belum. Ini sambil contoh. Nah, ini tunas-tunas yang tidak terpakai. Ya, ini jenis tran. Nih, sudah mulai semprot. Ya, mulai semprot. Ini kita buang. Nah, tunas ya ini kita buang karena nutrisinya terfokus kepada tunas yang baru semprot. Ini mana contohnya? Ya. Jadi contoh sambung pucuk dengan sistem V tadi. Setelah itu batangnya sudah mulai membesar, kurang lebih 50 cm. Nah, 50 cm. Baru saya pindahkan di planter bag. Planter bag seperti ini, nah, saya pakai ukuran 75. Nah, 75 liter, ya, baru. Ya, pertumbuhannya luar biasa, cepat sekali. Ya. Yang tadi di cangkokan itu ada media tanam kokopit, itu dibuang nggak Om? Oh, saya buang karena kan itu sangat kecil dan dia sudah tembus, kecuali banyak ya saya buang. Karena takutnya kalau nanti saya buang mungkin mengganggu ya Akar akar stres yang masih muda. Stres ya, Ya, takutnya stres.